Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Vicky Uswatun-Hasana. Kali ini kita akan membahas seputar persiapan PLN agar pasokan listrik tetap aman selama masa libur Lebaran Idul Fitri tahun 1444 Hijriah, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Nah, kita sudah terhubung dengan General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, Bapak Dodi Pangaribuan. Halo Bapak Dodi, selamat siang. Halo Vicky, kabar baik, alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Ini jelang Lebaran pasti banyak persiapan ya Pak. Ini Iya, banyak yang iya. bertanya nih Pak Dodi, bagaimana pasokan listrik selama masa libur Lebaran nih? Apa saja yang dilakukan PLN agar pasokan listrik ini aman? Ya, jadi sebetulnya kalau PLN ya mau Lebaran mau enggak itu ya pasokan ini harus dipastikan aman ya. Namun memang menjelang hari-hari besar, hari raya keagamaan gitu ya. Kemudian 17 Agustus kita siap siagakan lebih tinggi lagi daripada pada kondisi normal ya. Jadi itu prinsipnya sehingga para pelanggan ini bisa menikmati listrik yang cukup gitu, yang handal, kemudian juga yang aman gitu ya. Nah, dalam rangka libur Lebaran tahun Hijriah 1444 ini kami sudah melakukan beberapa persiapan ya, diantaranya misalnya ya menghitung seperti apa sih gitu ya beban puncak tertinggi yang akan dicapai nanti pada saat Lebaran. Nah, ini memang berbeda dengan kota-kota yang lainnya yang menjadi tujuan pemudik ya. Jadi justru kalau di Jakarta ini pemakaian listrik akan turun ya karena kebanyakan para pelanggan kami akan bergeser gitu ya ke daerah-daerah Ya. tujuan mudik di Pulau Jawa maupun di luar Jawa. Nah, sebagai contoh misalnya pada saat rencana apabila lebarannya tanggal 22 April, maka beban listrik yang biasanya sekitar 5.400 megawatt ya akan menjadi Ya. hanya 3.100 megawatt saja ya. Kemudian dari segi kemampuan pasok tentu ini menjadi tidak masalah gitu ya karena pada saat normal pun mampu pasok kita tuh sekitar 8.800 megawatt dengan 5.400 pun masih ada sisa, apalagi sekarang turun menjadi ke 3.100. Nah, persiapan-persiapan apa saja yang sudah dilakukan? Tentu kami biasanya 3 bulan sebelum masa-masa siaga ini sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan persiapan, diantaranya pemeliharaan jaringan maupun alat-alat gardu induk distribusi ya, yang biasanya kadang-kadang memang memerlukan sedikit pemadaman gitu ya di awal dan akhir periode, sehingga apabila itu memerlukan pemadaman maka kita lakukan di luar masa siaga Lebaran. Eh, Siaga Lebaran ini tahun ini sudah ditetapkan oleh Direksi PLN mulai tanggal 10 April sampai dengan 2 Mei tahun 2023. Ya. Kemudian PLN Widya Jaya juga menyiapkan lebih dari 2.100 personil ya yang kita tempatkan, kita siagakan di 17 pos komando siaga dengan dukungan berbagai macam peralatan seperti UPS, kemudian unit kabel bergerak, unit gardu bergerak, dan unit trafo bergerak, serta 76 mobil dan 68 motor untuk pelayanan teknik yang mendukung mobilitas. Kami juga menyiapkan genset termasuk ada crane apabila memang diperlukan pekerjaan yang lumayan berat gitu. Jadi itu beberapa yang sudah kami lakukan. Kami juga sudah melakukan simulasi-simulasi ya di tempat-tempat ibadah khususnya yang menjadi fokus, sehingga apabila ada kondisi emergensi kita sudah siap dan bisa kita lakukan penanganan secepat-cepatnya. Demikian, Afiki. Itu persiapan yang tadi Bapak katakan itu di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya atau wilayah daerah lain juga Pak? Nah, secara umum semua ya, semua daerah di wilayah kerja PLN melakukan hal yang sama, tapi memang volumenya berbeda-beda ya, tergantung kondisi jaringan, tergantung kondisi geografis gitu ya, dan juga tergantung tingkat kesulitan di masing-masing lokasi. Baik, lalu bagaimana Pak Dodi jika terjadi nanti mati listrik? Apa yang harus dilakukan pelanggan begitu Pak Dodi?
Kalau mati listrik ya memang itu sebuah apa ya, sebuah fenomena gitu ya. Kadang kita sudah berusaha pun masih ada gitu. Nah, apabila ada kejadian itu, kami sebetulnya sudah menyiapkan setidaknya dua channel komunikasi atau kanal. Yang pertama silahkan langsung telepon ke kontak center PLN 123. Kemudian yang kedua ini sebetulnya yang lebih powerful dan anytime bisa kita gunakan bukan hanya pada saat terjadi gangguan yang kita sebut dengan super aplikasi atau super apps PLN Mobile ya, dengan segudang fitur-fiturnya itu kalau hanya sekedar melapor gangguan itu mah cemen kira-kira gitu ya, karena ada fungsi-fungsi yang lain gitu ya, mulai dari mengecek rekening, tagihan, membeli token, membayar, mencatat meter ya, kemudian men-tracking gitu ya, apabila misalnya kita lapor keluhan, ada petugas yang dikirim, siapa nama petugasnya, sudah sampai di mana 10 menit kemudian, sampai kemudian pelanggan pun bisa memberikan rating terhadap kinerja dari petugas yang kami kirim ya. Jadi banyak sekali manfaat dari super apps tersebut. Jadi semua ada di super app itu ya Pak Dodi. Betul, Lalu bagaimana betul. Pak Dodi untuk pelanggan yang ingin melapor gitu, langkah-langkah di super app ini bagaimana Pak Dodi? Pertama tentu kalau yang belum kalau belum menginstall, download dulu Iya, ya. Jadi ada di App Store sama di Play Store ya. ada di App Store dan Kemudian Play Store. betul ya. Nih saya sambil ngebuka nih. Jadi kalau kita lihat di halaman pertamanya ini ada fitur-fitur token pembayaran, non tagihan listrik, pengaduan. Nah, kalau khusus untuk pengaduan ini kita klik saja nanti pengaduan eh, dari mulai misalnya pengaduan listrik padam misalnya ya. Kemudian ada juga orang mengadukan misalnya KWH meter listrik eh, itu menunjukkan ada apa namanya, ada notif periksa gitu ya. Misalnya untuk prabayar ya, sehingga kalau ini dibiarkan tidak bisa mengisi token misalnya. Kemudian pengaduan pasang baru tambah daya sambung sementara misalnya gitu ya. Kenapa sudah mengajukan tidak di follow up ya. Kemudian ada permasalahan KWH meter, pengecekan tadi layanan informasi, kemudian ada juga konversi kompor induksi maupun, nah ini sebetulnya salah satu fitur yang sangat membantu adalah Listriku. Jadi Listriku. kalau Bapak Ibu pelanggan kami mengalami gangguan listrik di dalam rumah ya, jadi kalau kita lihat jaringan itu kan dari luar rumah sampai ke meteran ya, meter gitu. Nah, itu menjadi tanggung jawab PLN kalau rusak, kalau ada gangguan. Tapi setelah meteran itu ke dalam, ini 100% menjadi tanggung jawab pelanggan. Nah, biasanya pelanggan ini kesulitan kalau ada padam di rumah gitu ya, padam lampu gitu ya, di satu kamar misalnya, kan bukan dari PLN-nya masih nyala gitu. Nah, ini ke siapa? Biasanya paling nanya tetangga gitu ya. Ada yang biasa dikenal sebagai katanya orang PLN gitu, padahal hanya tukang biasa misalnya. Dan itu kan layanannya tidak standar ya. Kadang-kadang nggak cukup dengan uang rokok ya. Kita suruh ke toko atau ke warung bangunan beli lampu, beli bohlam, beli kabel. Nah, dengan layanan Listriku ini itu sudah terstandarisasi. Misalnya ganti lampu harganya sekian, ganti kabel atau stop kontak harganya sekian, jasa juga untuk memeriksa misalnya sekian, jelas itu ada rinciannya dan itu sudah terstandarisasi, sehingga ini sangat membantu dan dikelola oleh anak perusahaan PLN yang namanya PT Haleora Power. Jadi legalitas kemudian kompetensinya juga tidak perlu diragukan, tidak perlu takut juga digetok harga misalnya gitu ya. Jadi aman ini dengan Listriku dan semuanya tersedia dalam fitur super apps PLN Mobile. Jauh lebih lengkap begitu ya Pak Dodi. Betul, betul ya. Lalu jika ada yang melapor gitu misalnya listriknya padam, langkah dari PLN sendiri itu bagaimana Pak Dodi? Nah, PLN kan memang komitmen kami adalah menyediakan tenaga listrik terus-menerus 24/7 gitu ya, 24 jam dalam sehari, 7 hari dari seminggu ya. Baik itu selama normal maupun apalagi selama siaga Idul Fitri ya. Jadi kita jangan khawatir tadi lewat telepon kontak center 123 atau lewat super apps ya, kami ada piket. Jadi dalam satu hari kita siagakan 3 shift piket ya, masing-masing 8 jam. Jadi kapanpun itu
ada masalah bisa kita terjunkan ya, mulai dari kita menggunakan sepeda motor kalau misalnya kerusakan atau keluhannya ringan gitu ya, ataukah untuk menembus kemacetan, atau mungkin kalau diperlukan kita kirimkan kendaraan roda 4 ya, berikut tangga segala macam yang lebih lengkap, biasanya untuk gangguan yang lebih besar ya. Kemudian PLN juga kalau misalnya nih selama Ramadan gitu ya, ada kebutuhan listrik yang ternyata lebih besar ya, yang mungkin yang tadinya tidak perlu AC karena lagi puasa ini, mungkin daripada gerah-gerah bikin batal masang AC. Nah ini kita juga kita siapkan ini promo nih ya, jadi ada promo Terangi Ramadan. Mari kita manfaatkan hanya sampai 30 April ya. Kalau ada yang Hanya belum nih, sampai 30 April. betul. Nah ini harga spesial, jadi hanya membayar 2023.00 ya, jadi gampang, 202.300 rupiah untuk tambah daya listrik bagi pelanggan mulai dari 450 VA sampai dengan 5.500 VA melalui aplikasi PLN Mobile. Nah kalau normalnya bisa sampai dengan 4,5 juta ini, tapi kita hanya 202.300 ya rupiah saja. Kemudian apabila rumah ibadah nih, misalnya ada musola atau langgar atau suro atau masjid yang ingin menambah daya tadi karena kapasitas jamaahnya bertambah, ini juga bahkan lebih murah lagi, hanya bayar 150.000 saja biaya penyambungan tambah dayanya ya. Jadi itu beberapa persiapan-persiapan atau fasilitas atau pelayanan yang disiapkan oleh PLN selama Ramadan ini. Promo tadi hanya berlaku di PLN Mobile Apps gitu ya? Betul ya, seluruh Indonesia ya, bukan hanya di Jakarta. Seluruh Indonesia. Betul. Lalu Pak Dodi, apakah ada rencana darurat nih yang diterapkan untuk menghadapi potensi gangguan pasokan listrik selama libur Lebaran ini? Maaf tadi, boleh diulang? Apakah ada rencana darurat yang diterapkan untuk menghadapi potensi gangguan pasokan listrik selama nanti libur Lebaran ini, Pak Dodi? Oh ya, rencana darurat ada ya. Artinya ini kan yang namanya peralatan bisa saja mengalami gangguan gitu ya. Jadi tentu kami siapkan backup ya. Backup misalnya saja dari sisi material. Ya kita siapkan cadangan material berupa kabel, kemudian kubikel gitu ya. Bahkan yang tadi saya sebutkan dengan apa-apa yang kita sebut dengan mobile atau bergerak ya. Ada kabel-kabel bergerak, ada trafo-trafo bergerak ya, ada gardu-gardu bergerak ya. Karena kalau menggunakan material biasa tentu akan lebih lama. Nah, dalam kondisi emergency khususnya siaga Ramadan ini tentu mobilisasi menjadi penting ya. Jadi kalau kita sebut dengan bergerak itu sudah ada di mobil, tinggal kadang-kadang ada yang langsung dijalankan dengan mobil yang sudah menempel ataukah semacam ditarik gitu ya, towing. Jadi dengan itu kita akan lebih cepat kita mengatasi. Di samping petugas tadi sudah menyiapkan juga peralatan-peralatan, petugasnya juga sudah memiliki sertifikasi keahlian, menggunakan alat pelindung diri untuk keselamatan. Jadi kita insya Allah sudah 100% siap ini. Sudah 100% siap begitu ya Pak Dodi. Sejauh ini sudah pernahkah terjadi seperti kesalahan atau dari pelanggan ada masalah itu pernah Pak Dodi? Ya kalau masalah tentu ada ya gitu ya. Namanya juga peralatan gitu, kadang umurnya yang sudah tua ya, kemudian kadang-kadang juga ini di beberapa tempat nih sekaligus saya menghimbau gitu ya, tiba-tiba mungkin pelanggan yang tidak sabar gitu ya, listrik dia nggak cukup gitu ya, misalnya hanya terpasang 2.200, ternyata setelah dipakai kok jeplak-jeplak terus gitu ya. Mungkin nggak sabar menghubungi PLN secara resmi, maka ada yang iseng-iseng gitu ya, oknum gitu nawarkan, ayo kita los saja ya istilahnya gitu. Nah, ini yang bahaya nih ya, karena kalau di los ini pertama ilegal ya, artinya kalau ketahuan PLN ini akan menjadikan masalah perdata dan pidana gitu ya, dendanya juga lumayan besar. Nah terus yang paling penting lagi adalah masalah keselamatan ya, karena kalau sekadar nyantol saja mungkin maaf kata ya, warga-warga umum saja bisa nyantol, tapi apakah itu
sambungannya benar, kemudian membahayakan ya, itu bisa bikin orang kesetrum, kebakaran dan lain-lain. Inilah yang juga perlu diperhatikan oleh para pelanggan kami. Jadi mari kita bijak menggunakan listrik ya, untuk berhati-hati menggunakan listrik ya. Karena kami sudah menyiapkan tadi darurat ya, tentu para pelanggan juga kami mohon untuk juga berhati-hati menggunakan itu, dan paling tepat adalah serahkan urusan listrik pada ahlinya, yaitu PLN. Jadi jangan sampai ke oknum-oknum begitu ya. Ya, betul. Oke, Pak Dodi, bagaimana penggunaan listrik oleh masyarakat nih selama Lebaran ini dapat mempengaruhi pasokan listrik secara keseluruhan gitu? Nah, itu tadi memang di awal tadi saya sampaikan ya, bahwa fenomenanya unik gitu ya. Kalau di Jakarta malah turun pemakaian gitu ya, bahkan turunnya tadi dari 5.400 menjadi hanya 3.200 saja gitu ya, sekitar 40-an%. Tapi di tempat-tempat yang lain seperti misalnya di daerah tujuan mudik itu justru ya bisa naik gitu. Jadi biasanya berapa turunnya di Jakarta itulah yang menjadi naik, dijumlah-jumlahkan gitu ya di tempat-tempat yang lain. Tapi sebetulnya kalau bisa dari sisi pasokan cukup ya tidak masalah ya. Kita juga sudah menyiapkan tadi, kalau masyarakat yang butuh misalnya pada saat tidak ada tamu dari Jakarta, cukup listriknya 1.300, ini ternyata pada saat banyak tamu harus naik listriknya karena mungkin perlu kipas angin, perlu AC gitu ya. Itu juga sudah kita siapkan. Jadi kalau secara total misalnya dalam satu sistem Jawa Bali, memang listriknya juga akan turun ya, karena hari libur ya. Hari libur ini tidak ada kegiatan bisnis, tidak ada kegiatan ekonomi, perkantoran ya. Kalau ekonomi mungkin ada juga di mal-mal itu, namun juga relatif turun. Jadi buat PLN sih tidak ada masalah kecukupan, hanya yang perlu diperhatikan adalah masalah operasional, karena memang pembangkit listrik yang ada juga harus kita adjust, harus kita cocokkan. Yang biasanya melayani kebutuhan listrik yang tinggi sekarang rendah gitu, jadi ada beberapa kita istirahatkan, dan ini ada aturan-aturan teknis supaya kestabilannya tidak terganggu. Berarti selama libur Lebaran ini terjadi penurunan justru malah ya pasokan listrik selama libur Lebaran, begitu? Betul ya. Justru peningkatannya malah di daerah-daerah begitu ya? Iya, betul. Nah, lalu bagaimana Pak Dodi kesiapan charging station untuk kendaraan listrik di sepanjang jalur mudik nih? Ya, jadi kalau jalur mudik memang kita sudah bersiap-siap ya, bahkan kalau di seluruh Indonesia kita ada lebih dari 640 titik SPKLU yang bisa digunakan oleh para pelanggan PLN atau pengguna kendaraan listrik ya. Di Jakarta sendiri meskipun bukan tujuan mudik gitu ya, itu kita sudah menyiapkan 31 lokasi ya, dengan 41 atau 42 nozzle untuk digunakan ya. Kalau di Jakarta memang bukan untuk mudik, tapi siap-siap saja dipenuhin dulu ya, istilahnya full tank gitu ya di Jakarta. Nanti kemudian sampai kilometer 217 misalnya ya, daerah Cirebon itu ada lagi di sana rest area, ke arah Bandung juga ada, kemudian sampai di daerah Batang, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai ke Bali ada. Jadi tidak perlu khawatir ya, jalur-jalur wisata ke arah selatan, ke Jogja pun ada, daerah Tasikmalaya, ya minimal di kantor-kantor PLN itu kami sudah menyiapkan ya. Tentu ini semata-mata demi kita mendukung ya kampanye penetrasi kendaraan listrik, karena kendaraan listrik ini juga salah satu pendukung net zero emission yang memang menjadi komitmen para negara-negara pada saat Conference of Parties COP23, COP26 gitu ya, termasuk Indonesia yang kita punya komitmen net zero emission di tahun 2060. Salah satunya melalui penggunaan kendaraan listrik yang bebas emisi. Jadi tidak perlu khawatir nih bagi para pemudik ya Pak Dodi. Aman ya. Area Jawa ini sudah disiapkan charging station gitu. Bukan hanya di Jawa, tapi juga di Sulawesi ya, kemudian di Sumatera, di jalur-jalur mudik itu kita sudah ada. Makanya tadi ada lebih dari 640 titik SPKLU. Jadi nggak usah khawatir. Yang sudah punya mobil listrik silakan gunakan, yang belum punya segera beli
untuk digunakan mudik lebaran ya. Tips nih Pak Dodi buat masyarakat yang mudik lebaran nih apa Pak Dodi tipsnya? Nah, jadi kami juga tentu ingin memberikan atau memastikan bahwa para pelanggan kami bisa mudik secara aman dan nyaman dari sisi kelistrikan ya. Nah, beberapa tipsnya misalnya pastikan jaringan listrik aman ya. Misalnya tidak ada stop kontak bertumpuk di rumah ya. Kemudian kabel-kabel listrik tidak ada yang terlalu banyak sambungan sehingga kemudian ada percikan-percikan, bahkan mungkin ada resiko nyetrum misalnya gitu ya. Nah, kemudian ini juga bisa menghindari percikan yang dapat mengakibatkan kebakaran. Jadi tolong dicek dulu sebelum Bapak Ibu pelanggan kami memutuskan untuk meninggalkan rumah dalam waktu yang lama, apakah itu mudik ataukah liburan misalnya. Kemudian berikutnya matikan aliran listrik ya. Kalau tidak dipakai peralatan elektronik dicabut saja lebih bagus ya, kecuali kulkas barangkali ya. Kalau kulkas kan ada makanan di situ. Nah, kemudian jangan hanya tombol on off yang ada di peralatan itu, tapi sebaiknya juga dicabut. Kemudian gunakan listrik secara resmi. Nah, ini tadi juga melanjutkan apa yang tadi saya sampaikan gitu ya. Jangan sembarangan mencantol, jangan sembarangan menghubungi oknum, jangan sembarangan menambah daya listrik gitu ya. Lebih bagus apalagi misalnya nyantol dari tiang listrik, ini berbahaya ya, bukan hanya ilegal tapi berbahaya. Kemudian kalau ingin meninggalkan rumah gitu ya, kalau misalnya lampu-lampu di teras atau di halaman belakang, gunakan lampu dengan sensor atau timer ya. Jadi sensor itu dia kalau di luar terang benderang atau siang nanti listriknya mati, kalau mulai gelap malamnya itu hidup ya. Kalau timer gampang, misalnya di set dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu mati dan sisanya menyala. Itu juga sangat membantu. Kemudian membayar listrik atau mengisi token ya. Jadi jangan sampai mudik kemudian belum bayar nih. Jadi saya himbau pembayaran listrik periodenya ini tanggal 1 sampai tanggal 20. Jadi bagi yang akan mudik sebelum tanggal 20 tolong dilunasi dulu, jangan sampai kemudian kami terpaksa memadamkan. Termasuk yang token ya, nanti periksa dulu nih kira-kira ada sisa KWH-nya berapa sih, tapi daripada pusing-pusing udah isi aja lah gitu ya, paling nggak isi sebulan dulu supaya aman ya. Dan saya kira itu ya beberapa yang terakhir nih, pastikan tentu rumah jendela pintu terkunci dan meninggalkan nomor yang bisa dihubungi ke tetangga ya, security kah, atau mungkin ada pengurus RT RW, ataukah ada tetangga yang memang tidak mudik ya. Namun demikian kami juga menerima layanan apabila misalnya ada yang lupa mematikan aliran listrik sudah sampai di kampung, silahkan kontak kami ya. Bisa melalui tadi kontak center 123 ataukah lewat WAG yang dibentuk dari mulai lingkungan RT maupun RW. Jadi kami biasanya di seluruh pelosok Jakarta ini karena kami sering menyampaikan informasi dari PLN ke masyarakat, juga dari masyarakat ke kami, misalnya saja ada yang listrik yang miring, ya kemudian ada kabel yang menjuntai sehingga berpotensi membahayakan, biasanya itu di WAG langsung tektokan ya. Jadi kalau ada juga yang mau pulang mudik kemudian lupa, silahkan kontak aja lewat WAG maupun lewat 123 atau lewat super apps PLN Mobile. Jadi memang harus dicabut begitu ya sebelum pulang pribadi. On off ini tuh ternyata bahaya ya, Pak Dodi. Apabila ditinggalkan dalam waktu lama ya, kami menyarankan sebaiknya. Tapi kalau hanya misalnya 1 malam itu tuh nggak ada masalah. Tapi kalau sampai mudik seminggu 2 minggu, sebaiknya kita langsung copot. Menghindari bahaya begitu. Iya betul. Dan jangan lupa isi token karena lagi promo juga di aplikasinya ya Pak Dodi. Oke baik, terima kasih Bapak Dodi informasinya. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya buat sharing-sharing, ngasih tips juga buat para pemudik.